Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah yang berisikan tentang faidah-faidah adab ya terkait tentang penuntut ilmu, pembelajar di dalam Islam yang kita telah berada di pasal yang kedua dari adab-adab yang beliau kumpulkan, yaitu tentang adab penuntut ilmu ya kaifiyatu talabi wa talaqi ya, tentang tata cara dalam belajar dan talaki ya belajar di hadapan guru. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang 6 tahapan gitu ya, 6 poin yang Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid beritahukan kepada kita tentang hendaknya seorang penuntut ilmu itu menghafalkan matan-matan yang ringkas, yang muhtasharat gitu ya. Kemudian memeriksakan hafalannya atau mengujikan hafalannya di hadapan syekh yang mutkin, yang kuat gitu ya. Kemudian tidak adanya atau tidak menyibukkan diri dengan buku-buku maafnya. Nih Ahwan ya, kita lanjutkan yang berkaitan tentang 6 tahapan yang sampai kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menjelaskan tentang bagaimana tentang jam'un nafsi litolabi wa taraqi fihi, yaitu totalitas kita atau maksimalnya jiwa kita dalam mengumpulkan semangat gitu ya, mencari dan meningkatkan mencari tambahan ilmu, meningkatkan tingkatan-tingkatan ilmu yang hendaknya kita miliki. Nah, kita lanjutkan di nasihat beliau yang berikutnya. Nah, beliau rahimahullah kemudian melanjutkan ya, di dalam nasihat beliau sambil panjenengan yang menghadap kitab bisa memperhatikan gitu ya, mencermati gitu. Di mana beliau berkata wa kana min ra'yi ya wa kana min ra'yi Ibni Arabi al-Maliki ya. Dan di antara pendapatnya Ibnul Arabi al-Maliki kata beliau an la yakhlita at-talibu fi ta'limi bainal ilmaini. Hendaknya seorang talib, seorang penuntut ilmu itu jangan mencampur adukan atau mempelajari dua ilmu dalam satu waktu gitu ya, dalam satu momen yang bersamaan. Wa an yuqaddima ta'limal arabiyyati wa syi'ri wal hisabi.
Kata beliau, hendaknya seorang penuntut ilmu itu mendahulukan untuk mempelajari al-Arabiyyah, bahasa Arab, ya. Terutama untuk orang-orang yang mereka itu ajam seperti kita. Belajar bahasa Arab yang dasar, baik yang itu terkait dengan nahwunya, sorofnya, bukan untuk menjadi ahli nahwu atau ahli sorof, tapi setidaknya ini sangat membantu sebagai ilmu alat dalam memahami kitab-kitab dan sumber ilmu gitu. Begitu juga kata beliau wasyi'ri, dan tentang syair-syair, ilmu syair, wal hisabi, dan ilmu perhitungan. Ilmu perhitungan ini mungkin matematika gitu ya. Semisal dengan itu. Summa yantakilu minhu ilal Qur'an. Barulah kemudian dia mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini pendapatnya Ibnul Arabi Al-Maliki yang dinukilkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Akan tetapi, ya nanti kita bahas gitu ya. Akan tetapi kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyatakan lakin, ya, sebagai bentuk lawannya, ya, atau di situ ada apa namanya, ada antitesisnya, atau kemudian dikonfrontasikan oleh beliau, ya. Ta'aqqabahu Ibnu Khalduna bi annal awaida la tusaitu ala hadza. Akan tetapi Ibnu Khaldun, ya, Ibnu Khaldun ini seorang ahli atau peneliti ya di bidang sosiologi, dan bahkan beliau adalah termasuk bapak sosiologi dunia gitu ya, yang terkenal dengan kitabnya yang salah satu dari pengantar kitabnya menjadi kitab tersendiri namanya Al-Muqaddimah, disebut dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya, itu buku pegangannya para sosiolog dunia gitu ya, termasuk orang-orang barat. Seperti itu. Beliau mengatakan atau mengkritisi ya, mengkritisi hal tersebut ya, ta'aqabahu gitu ya. Itu mengkritik atau melawan gitu ya pendapat tersebut. Bi anal awaida, kata beliau, bahwa berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan sejarah-sejarah yang sudah ada gitu ya, yang sudah sering terjadi di masa lalu, latusa itu ala hadza, ya, ternyata tidak sesuai dengan yang demikian gitu. Jadi yang demikian itu tidak sama seperti yang dikatakan oleh Ibnul Arabi Al-Maliki ini, ternyata menurut Khaldun tidak seperti itu yang di masa lalu oleh para salaf terjadi. Ya. Kata beliau, wa anal muqaddama huwa dirasatul Qur'an nil al-karim wa hifdzuhu. Bahwa sungguhnya yang diawali atau diawalkan sebagai pendahulu atau didahulukan dalam belajar itu huwa dirasatul Qur'an, yaitu pelajaran belajar Al-Qur'an Al-Karim dulu malah, wa hifdzuhu, dan menghafalkannya gitu ya. Jadi mempelajari tahfiznya dulu, menghafalkan dalil-dalil dulu, seperti itu. Li'anal walada madama fil hijri, kata beliau, ya, dikarenakan seorang anak kecil itu al-wada itu madama fil hijri yang qadu lil hukmi, selama dia masih di dalam hijr, di dalam pengawasan, di dalam pengasuhan, di dalam pembelajaran, itu akan patuh ya. Yang qadu lil hukmi, dia akan patuh terhadap hukum-hukum atau terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pengasuhnya, orang tuanya, gurunya, seperti itu. Fa idza tajawazal bulugh, ya. Fa idza tajawazal bulughah, akan tapi kalau dia sudah mencapai usia baligh, sudah dewasa, syaqbu jabruhu, maka itu akan susah ya untuk diberikan pemaksaan atau diberi sesuatu yang sifatnya kemudian dipaksa. Ya, jadi kalau kemudian sudah terlalu dewasa untuk menghafalkan Al-Qur'an itu susah gitu. Artinya memaksa orang yang sudah dewasa itu terlalu banyak alasan gitu ya. Beda dengan anak-anak. Jadi mereka wa anal muqaddama huwa dirasatul Qur'anil Karim wa hifdzuhu, ini sesuai. Bahwasanya nanti yang sesuai itu sungguhnya adalah mendahulukan ilmu Al-Qur'an dan menghafalnya. Dan kemudian beliau memberikan, nanti kita akan bahas sampai bagian ini dulu ya. Beliau menyatakan amal khaltu bi ta'limi baina ilmaini ya. Adapun terkait dengan mempelajari, mencampur adukan gitu ya,
antara dua ilmu atau dua pelajaran dalam satu waktu itu, ya, fa aksara, ya, apa namanya, kemudian dia atau lebih gitu ya, ilma ini fa aksara atau kemudian lebih dari dua ilmu itu kata beliau, ya fahada yang demikian tuh yakhlifu la fil muta'allimina fil fahmi wa nasyat wa nasyatah, ya wa nasyati karena dia berarti dia mengikuti atau tawafi pada fi, ya. Wa nasyati. Nah, ini masing-masing hada yahtalifu bi ikhtilafil muta'allimin. Ini berbeda-beda ya, bi ikhtilafil muta'allimin antara para penuntut ilmu satu dengan yang lain. Fil fahmi wa nasyati ya. Yang itu bergantung atau terlihat atau berkaitan dengan kemampuan memahami al-fahmi ya, wa nasyati, begitu juga tentang semangatnya dalam belajar agama. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bahas pada tahap sampai bagian ini dulu. Ketika Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menjelaskan demikian, ini menunjukkan ya, bahwasanya setiap fikuli tulab ya, untuk setiap penuntut ilmu itu mereka yahtaju membutuhkan kurikulum ya. Jadi mereka membutuhkan yahtaju ilal manhaj. Ya. Mereka membutuhkan kurikulum dalam belajar ilmu diniyah, jelas gitu. Yang mana kurikulum yang dimaksud itu yang memuat di dalamnya, ya, kurikulum yang kalau panjenengan belajar ilmu agama harus paham bahwasanya kurikulum ini memuat tentang tujuan atau alasan kita mempelajari cabang ilmu tertentu, target yang hendak kita capai, seperti itu ya. Kemudian tingkatan-tingkatan materi yang dipelajari terkait dengan ilmu tersebut. Kemudian tata cara atau kaifiat mempelajarinya. Sampai nanti muqarrar ya, atau kitab yang menjadi pegangan ketika kita belajar. Jadi yang menjadi bahan dalam belajar. Karena yang namanya kitab itu sebenarnya ya, yang namanya kitab itu kalau dalam pembelajaran yang modern dia adalah alat ya, dia adalah pelengkap atau dia adalah sarana dalam belajar. Hanya saja di metode-metode yang lama atau kalau kita katakan metodenya salafiyah ya, salafiyah dalam artian kuno. Karena pondok pesantren kan beda-beda, ada pondok pesantren yang maaf nih, Nahdiyin pun ada yang namanya pondok pesantren salafiyah, artinya menggunakan metode yang kuno gitu ya. Mereka biasanya mendasarkan pada kitabnya dulu. Jadi menyelesaikan kitabnya dulu, bukan tentang cabang ilmunya. Jadi bukan kok panjenengan belajar fikih sudah selesai belum, tapi sudah menyelesaikan kitab Mabade' belum, sudah menyelesaikan kitab Goyah belum, seperti itu tuh pertanyaannya. Ya, padahal yang disebutkan itu tadi Mabadi' ya, fi ilmil fiqih atau kemudian yang kitab Mabade' gitu ya kalau bahasa Jawa. Kemudian kitab Goyah wa Takrib atau Matan Abu Syuja itu kan hanya kitab gitu ya. Itu bukan hanya, maksudnya itu adalah alat gitu. Menyelesaikan itu atau menuntaskan pembelajaran itu tidak kemudian otomatis membuat orang itu paham tentang ilmunya kan gitu ya. Maka kurikulum yang panjenengan butuhkan, kita butuhkan ya sebagai seorang penuntut ilmu itu haruslah disusun ya, sebaiknya disusun oleh para guru, para asatidz yang robbaniyin, yang mereka memang totalitas gitu. Di mana kemudian penuntut ilmu tidak menyusunnya sendiri secara pribadi tanpa bimbingan guru. Karena ada bimbingan guru itu prosesnya gitu ya akan lebih cepat dan teratur, akan lebih akurat lah, akan lebih sesuai dengan apa yang kita kehendaki gitu. Nah, itulah mengapa kemudian ketika kemudian apa nanti beliau ya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menghadirkan bentuk kontradiksi sebagai premis tuh. Premis yang pertama beliau sampaikan pendapatnya Ibnul Arabi ya, di mana Ibnul Arabi berpendapat wakana min ra'yi Ibnul Arabi al-Maliki ya, kata nukilan beliau Syekh Bakar bin Abdullah ya, an la yakhlita at-talibu ta'limi bayina ilmaini. Ya bahwasanya Ibnul Arabi berpendapat seorang penuntut ilmu itu jangan gitu ya. Jangan mencampurkan, tidak mencampur adukan dalam pelajarannya dua ilmu sekaligus gitu. Wa an yuqaddima ta'limal arabiyyati wa syi'ri wa hisabi.
Akan tetapi hendaknya kata dahulukan bahasa Arab, ilmu syair, dan ilmu hitung matematika. Summa yang takila minhu ilal Quran. Baru kemudian berpindah atau beralih pada ilmu Al-Quran. Maksudnya Ibnul Arabi rahimahullah sebenarnya adalah jangan membagi perhatian kita gitu ya ketika belajar dengan dua materi di satu momen yang sama. Ya. Jadi ketika kita sedang belajar, misalnya ya, belajar ilmu mustalahul hadis sambil mendengarkan kajian tafsir Quran gitu. Jadi sambil membuka ilmu mustalahul hadis kita mendengarkan kajian tentang tafsir Quran gitu. Nah, karena sebagian besar orang itu tidak mampu untuk memberikan perhatian penuh gitu. Sebagian besar kita itu tidak mampu untuk membagi perhatian atau memberikan perhatian penuh pada dua hal yang atau lebih gitu, apalagi lebih gitu pada saat yang bersamaan. Ya, terbagi terpecah tuh. Nah, kecuali orang terbiasa multitasking gitu ya. Yang kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menghadirkan gagasan lain sebagai antitesisnya ya. Antitesisnya dari pernyataan Ibnul Arabi tadi, dan ini memang dibutuhkan ya. Jadi ada tesis dan antitesis ini kan dialektika yang cukup bagus. Mendapatkan gambaran yang sempurna yaitu sintesisnya nanti. Di mana beliau menyatakan lakin akan tetapi ya ta'aqabahu Ibnu Khalduna bi anal awaida ya la tusa itu ala hada. Ya bahwasanya Ibnu Khaldun membantah atau menyanggah berdasarkan tradisi, berdasarkan yang sudah-sudah selama ini berjalan, itu tidak menunjukkan yang demikian. Tidak seperti yang dikatakan Ibnul Arabi, bahwasanya hendaknya bahasa Arab dulu, ilmu syair, baru kemudian ilmu matematika gitu ya. Akan tetapi kata Ibnu Khaldun gitu ya, karena beliau ahli sejarah dalam hal ini kan, selain seorang sosiolog, ya, beliau mengatakan wa anal muqaddama ya. Wa anal muqaddima huwa dirasatul Quran al-Karim wa hifdzuhu. Ya kan, tetapi yang didahulukan hendaknya adalah belajar Al-Qur'an Al-Karim dan menghafalkannya. Jadi justru Al-Qur'an dulu gitu baru yang lain. Ya, kemudian beliau mengajukan alasan kan ya, li'annal wada madama fil hijri yang qaduli lil hukmi. Karunya seorang itu selagi masih dalam masa pengasuhan, penjagaan, pengawas ya, pengasuh atau orang tuanya, dia akan lebih mudah untuk diarahkan, akan taat pada hukum-hukum aturan gitu ya. Faidah tazawajal buruk, kalau dia sudah mencapai usia bulughh ya balik dewasa, dia akan sokbal jabruh, dia akan susah sekali untuk kemudian diarahkan. Dan ini yang kita dapati ini, kita dapati artinya mempelajari Al-Quran lebih dulu ini yang kita dapati di dalam biografinya para ulama salaf, ya, bahwa mereka pada waktu masih kecil diajari lebih dulu baca tulis Al-Quran, gitu ya, kemudian menghafalkannya, sehingga menjadi hal yang biasa bagi mereka sebelum balik sudah hafal 30 juz keseluruhan dari Al-Quran. Ini sebagaimana yang dikatakan atau dinukilkan keterangannya dari Imam Ibnu Abdil Bar dan yang selain beliau. Di mana Imam Ibnu Abdil Bar, beliau mengatakan Al-Qur'anu aslul ilmi, ya, bahwa Quran itu adalah pokok ya, pokok atau pondasi dari ilmu itu sendiri. Ya. Faman khifduhu qabla bulughihi summa faragha ila ma yasta'inu bihi ala fahmihi min lisanil arabi kana dzalika lahu aunan kabiran ala muradihi minhu, kata beliau. Bahwa barang siapa yang menghafalkan Quran sebelum dia dewasa, qoblal bulughi, ya, sebelum orang tersebut dewasa, summa faragha ila mayasta'in, ya, setelah selesai dia baru kemudian mempelajari ya ilmu-ilmu yang membantunya, ya, bihi ala fahmihi, ilmu-ilmu untuk memahami Al-Qur'an, ilmu-ilmu untuk menguasai ya tentang tafsirnya, tentang kemudian balaghahnya, ya, tentang bagaimana memaknainya dan lain-lain itu. Ya. Ya. Yaitu dari memahami bahasa min lisanil Arab, ya, dari mempelajari bahasa-bahasa Arab.
kana dzalika lahu aunan kabiran ala muradihi minhu, kata beliau. Maka itu adalah sarana yang besar atau sarana bahkan kabiron yang terbesar yang dapat membantunya, aunan, membantunya memahami yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut, ya. Wa min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan yang dimaksud di dalam kalam Allah dan sunah-sunahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hafalkan dulu, pelajari Al-Qur'an itu maksudnya adalah pelajari cara bacanya, hafalkan, baru kemudian ilmu-ilmu yang terkait dengan itu. Yang itu akan membantu seorang untuk mutqin dalam hafalannya karena dia mempelajari tentang tafsirnya dan lain-lain. Ya. Nah, ala kulli hal Imam Ibnu Abdul Bar ini rahimahullah yang menasihatkan kepada kita tentang kenapa alasannya kok Al-Qur'an lebih dulu. Dan di dalam sebuah hadis yang masyhur, ya, yang terkenal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an secara marfu, hanya saja memang didhaifkan ya oleh para ulama, ya. Misal Ibnu Taimiyah rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Begitu juga Syalbani rahimahullah. Dikatakan bahwasanya hifdzul ghulami as-saghiri kan naqsi fil hajar. Nah, ini mungkin terkenal sekali panjenengan pernah mendengar bahwasanya seorang anak yang menghafal atau seorang anak kecil yang menghafalkan sesuatu itu kan naqsi, ya, kan naqshil fil hajar, seperti mengukir di atas batu. Wa hifdzur rajuli, ya, ba'da ma yakburu kal kitabi alal ma, ya. Sedangkan kemudian menghafal atau hafalannya seorang yang sudah dewasa itu seperti menulis kal kitab alal ma, ya, menulis di atas air, ya, cepat, mudah, enteng, tapi ya hilang langsung. Sedangkan menghafalnya seorang anak, ya, itu dia mengukir di atas batu keras tapi awet, gitu, manfaatnya akan terus menerus ada, kan gitu ya. Nah, kemudian dari dua hal yang berkonfrontasi, berlawanan tadi gitu ya, di mana kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ya, menghadirkan dua hal tersebut, ya, antara pendapatnya Ibnul Arabi dan pendapatnya Ibnu Khaldun gitu ya, Khaldun. Maka beliau merumuskan gitu ya, atau mungkin beliau menyimpulkan gitu, bahwasanya amal khaltu fi ta'limi baina ilmaini fa aksara, bahwasanya menggabungkan ilmu bukan bertahap tapi bersama-sama mempelajari dua ilmu dalam satu fase, satu tahapan, satu tingkatan. Fahada yahtalifu bi ikhtilafil muta'allimina fil fahmi wa nasyad. Maka itu berbeda-beda kondisinya tergantung dari perbedaan penuntut ilmu, keadaan penuntut ilmu dalam sisi kemampuan memahami dan semangatnya. Karena memang ada mungkin ya, memang ada jenis manusia yang mereka itu dianugerahi kemampuan otak untuk mengolah lebih dari satu sumber atau satu macam informasi dalam satu waktu bersamaan tanpa mengalami error sistem gitu. Nah, sama seperti komputer. Komputer itu kan kalau kita analogikan ya, otak manusia seperti komputer. Di mana kemudian kalau tasknya, ya, kita kan paham ada task manager ya untuk mengetahui dalam satu waktu komputer itu bisa mengerjakan berapa perintah atau dia sedang mengerjakan berapa perintah dari kita gitu kan. Dimana kalau melebihi angka yang tersedia dalam RAM-nya, random access memory kan, maka nge-crash gitu kan ya. Pasti ada beberapa perintah atau beberapa program yang sedang berjalan itu yang akan mengalami crash gitu ya. Mengalami berhenti dia kan, malah justru tidak berjalan sama sekali gitu, tersendat karena ada bottleneck effect gitu ya, efek leher botol, di malah stuck gitu kan, malah jadi semuanya tidak bisa berjalan. Nah, orang pun sama seperti itu, ketika kemudian mereka berusaha memahami multitask, ya, artinya banyak sekali perintah atau banyak sekali informasi yang masuk ke dalamnya, itu biasanya malah stuck gitu, malah mengalami bottleneck effect tadi.
Ya, artinya malah jadi kemudian tidak bisa berjalan gitu ya, tidak bisa bekerja, malah tidak bisa berpikir gitu, mengalami error sistem. Nah, seperti itu. Ini yang mungkin, apa namanya, ini juga yang disebut dengan, eee, apa sih, multi information paralysis ya, atau ketika seorang itu mendapatkan informasi terlalu banyak justru membuat dia lumpuh gitu. Artinya terlalu banyak perhitungan, jadi tidak berani untuk berbuat gitu. Nah, ini mungkin hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita agar kemudian kita itu, napa nggih, bijak gitu ya dalam belajar. Dan memang kondisi ini dipengaruhi atau didasarkan oleh faktor genetis sebenarnya. Ya, ada orang-orang yang memang itu secara genetis mungkin saja memperoleh kemampuan itu ya, sehingga kemudian dia bisa mengolah informasi itu dengan cepat, bahkan menghafalnya lebih dari kemampuan orang lain. Sehingga kita percaya bahwasanya kemampuan menghafal orang itu memang beda-beda gitu ya. Memang beda-beda, kemampuannya beda-beda, tidak bisa disamakan, seperti itu. Nah, terkadang ada beberapa orang yang kemudian kita sebut, mengalami kelainan ya, kelainan dalam hal ini istimewa, anak-anak yang istimewa, yang mereka mungkin ya saking, apa namanya, saking, sensitifnya ya terhadap semua inderanya dan otaknya itu terhadap segala sesuatu rangsangan di luar sana, sehingga terkadang dia, apa, memilih untuk menutup diri gitu, menutup diri karena tidak bersosialisasi karena apa, dia ketika kita mampu untuk fokus pada satu hal, suara, ketika kemudian panjenengan sedang mendengarkan kajian ini misalnya nih, kemudian panjenengan itu berfokus pada suara saya tuh. Ada orang-orang tertentu ya, yang mereka ini tidak bisa ketika ada bunyi serangga di luar sana, kemudian ada motor yang lewat, ada orang yang berbisik-bisik atau berbincang-bincang di sebelah ruangan, itu semua informasi itu masuk ke dalam kepala dia, semuanya tanpa bisa dia olah dengan mana yang apa namanya, proporsinya itu lebih penting, mana yang dia itu, prioritasnya lebih tinggi gitu ya. Semuanya menjadi penting bagi dia, sehingga kemudian ketika sejak kecil seperti itu, maka sangat sulit bagi dia itu untuk kemudian menghadapi, lingkungan yang normal gitu ya. Nah, tapi ketika dewasa dia melatihnya, maka itu malah justru menjadi keistimewaan ya. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini pasti, tapi para alim ulama di masa lalu mungkin ada yang memang dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Sehingga ada di antara mereka yang sekali dengar sejak kecil tuh sekali dengar orang tuh langsung hafal kata per kata persis. Dia bisa ulang lagi kalimat itu. Tapi apakah kemampuan itu ada di semua orang? Ya tentu saja tidak. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang tidak mampu seperti itu, tapi kemampuan ini agaknya ya mungkin bisa diperoleh dengan cara melatihnya terus-menerus. Salah satu ya di antara kita, ada yang mendapatkan kemampuan untuk melakukan apa, multitasking itu artinya sambil mempelajari yang ini, mempelajari yang itu misalkan, itu dengan cara melatihnya. Ada orang yang dia bisa ya dalam sepekan itu menghabiskan 2 buku dengan cara membacanya bersamaan, gitu. Membacanya secara bersamaan itu artinya maksudnya gini, mungkin, jam ini membaca yang jam ini membaca yang itu, kemudian terus seperti itu sampai habis tuh kitab. Ya, 1 pekan selesai. Ya, 2 kitab itu selesai. Tidak banyak orang yang mampu seperti itu, ya. Tidak banyak orang yang mampu seperti itu. Kita itu baca kitab saja 1, sebulan belum tentu habis. Itu kalau mau membaca. Faktanya adalah berapa banyak sih orang di antara kita itu yang mau untuk membaca, kan gitu. Artinya, terlebih lagi kalau orang itu ada yang mampu membaca secara bersamaan gitu. Menghadapi 3 buku dalam satu waktu, dia membaca, kemudian dia berusaha memahami dan ternyata berhasil memahami semuanya. Nah itu Masya Allah, itu adalah suatu keistimewaan yang besar, yang tentu saja tidak semua manusia memiliki keistimewaan seperti itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya, menghendaki kepada siapa yang mampu untuk, memiliki kemampuan demikian atau mampu menanggung ya, beratnya memiliki kemampuan yang demikian. Jadi mengolah lebih dari satu macam informasi, satu apa namanya, satu konteks ya, lebih dari satu konteks informasi itu
tidak mudah loh, tidak mudah. Tapi terkadang kita dalam sisi hiburan kok bisa ya, ya. Terkadang ya, misalkan kalau giliran kita ada orang yang sambil makan, sambil dia makan gitu ya, sambil kemudian nyermati handphone gitu, sambil ngetik, sambil ngunyah, makan, ngetik, sambil nonton sesuatu, nonton TV misalkan, gitu. Itu bisa, giliran yang seperti itu bisa. Giliran masalah tentang belajar nggak bisa, Masya Allah. Itu kan aneh ya, karena kita melatih pada hal yang salah. Jadi kita mampu melatih kemampuan itu, tapi pada konteks atau tempat yang salah. Terkadang kan seperti itu. Nah, kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid setelahnya, ya beliau menyebutkan tentang kitab-kitab yang biasa disarankan oleh para alim ulama. Ya. Di mana kemudian beliau menyatakan, sambil saya tunjukkan ya. Beliau mengatakan, beliau menyebutkan atau mengatakan wa kana min ahlil ilmi, dan ulama atau ahli ilmu ya, di antara mereka mengatakan, ada yang mengatakan man yudarrisul fiqha al-hambaliyah fi zadil mustaqni lil mubtadi'ina. Ada di antara mereka yang mengajarkan yudarrisu al-fiqha, mengajarkan ilmu fikih itu, fikih mazhab al-hambali ya, hambaliyah fi zadil mustaqni ya, dengan kitab atau menggunakan kitab Zadul Mustaqni lil mubtadi'in, untuk pemula. Wal muqni ya liman ba'dahum lil khilafil mazhabiyyi. Baru kemudian kitab Al-Mughni, ya, Al-Mughni, ya, Mughni ini sebagai tingkatan berikutnya kata beliau ba'duhum lil khilafil mazhabiyyi, yang berkaitan ya, atau konteksnya berkaitan tentang perbandingan mazhab. Kemudian Summa Al-Mughni. Nah, baru kitab Al-Mughni ini yang karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi lil khilafil ali, ya, yang itu berkaitan tentang perbedaan atau perbandingan mazhab tingkat tinggi gitu. Wala yasmahu bitabaqatil ula an tajlisa fi darsisaniyah, ya. Dan seorang penuntut ilmu ya, wala yasmahu bitabaqah, jangan dia itu mempelajari tingkatan ya, tabaqatul ula walad yasmahu bi tabaqatul ula, jangan dia pelajar penuntut ilmu yang dia masih berada di tabaqat atau tingkatan awal itu, jangan dia anta jelisa fidar sisanya, duduk di materi atau di majelis yang belajar tingkatan yang kedua gitu. Wahakada, dan yang seterusnya gitu ya. Daf'an li tashwish ya, yang itu untuk menghindari tashwish ya. Yuwashwish itu kebingungan, waswas, kerancuan gitu ya, yang muncul. Jadi beliau menasehatkan ya, sambil kemudian menceritakan bahwa sebagian ulama yang belajar fikih mazhab Hambaliyah ya, ada di antara mereka itu yang menyampaikan kitab-kitab awalnya kitab Mustaqni ya, kemudian Al-Mughni, kemudian kitab Al-Mughni, kan gitu ya. Ini 3 kitab yang berbeda-beda. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di sana ya, di dalam perkara ini ya, beliau menyebutkan referensi-referensi kitab fikih di dalam mazhab Hambaliyah ya, mazhab Hambaliyah. Kenapa? Karena beliau hidup di lingkungan di Saudi ya, yang merupakan negara yang menggunakan mazhab Hambaliyah. Adapun kemudian kalau misalkan di negeri kita gitu ya, kitab yang dijadikan referensi dalam pelajari kitab fikih Syafi'iyah itu kan secara bertahap juga beda-beda ya. Ada yang mengatakan matan Abu Syuja atau Goyah wa Takrib gitu. Nah, kalau kita matan Goyah wa Takrib itu kitabnya ringkas, sangat tipis sih sebenarnya. Saya punya At-Tashib. Nah, misalnya seperti ini nih, kitab Goyah wa Takrib yang sudah disyarah bahkan di sini. Nah, ini syarah teringkas yang saya miliki gitu, yang judulnya At-Tashib. Kemudian naik ke situ ada syarah yang lebih tinggi, namanya kitab Fathul Qorib ya.
Fathul Qorib itu syarah dari Ghoyah wa Takrib atau matan Abu Syuja. Nah, ini kitab Fathul Qorib itu yang bagus juga. Kemudian lebih tinggi dari itu atau yang lebih gede lagi namanya Kifayatul Akhyar. Nah, Kifayatul Akhyar itu juga merupakan kitab syarah. Nah, ini jadi misalkan yang tadi itu matan dan syarahnya yang segini, ini saya sambil nunjuk mungkin ya yang saya punya aja, bukan bermaksud apa, tapi supaya kemudian panjenengan dapat gambaran. Nah, ini yang kitab yang kitab Kifayatul Akhyar, ya, yang merupakan syarah dari Ghoyah wa Takrib. Kemudian ada juga kitab syarahnya Al-Iqna namanya, Al-Iqna seperti itu. Ya jujur saja, secara pribadi saya lebih banyak mengoleksi yang mazhab Syafi'iyah gitu ya, lebih banyaknya sebagai penyeimbang dari mazhabnya Ahlul Hadis. Nanti mungkin sedikit bisa kita tunjukkan mazhabnya Ahlul Hadis. Kemudian bisa juga kalau sudah Al-Iqna dari matan Ghoyah wa Takrib itu kan bertingkatnya. Matan Ghoyah itu kemudian ditasrif ke Tashdid, Fathul Qorib, lebih tinggi dari itu Kifayatul Akhyar, kemudian Al-Iqna. Nah, kemudian Minhajut Tulab, ya, Minhajut Tulab itu muhtasornya Minhajut Thalibin karya Imam An-Nawawi. Ya. Jadi muhtasorat dia, lebih pendek gitu. Dan kemudian kalau mau dilanjut lagi ada kitab lain di dalam mazhab Syafi'iyah juga tuh Fathul Muhtaj, ya, Syarah Al-Minhaj. Ya, itu karya Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan jadi bukan Ibnu Hajar Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti itu. Dan kalau kemudian sudah mapan gitu ya, sudah mapan dalam hal kitab-kitab mazhab itu yang ringkas-ringkas itu, ya baru kemudian kita bisa beralih merujuk kepada kitab-kitab yang besar. Ya, semisal karyanya Imam An-Nawawi, kitab Majmu' Syarh Muhadzab, ya. Majmu' Syarh Muhadzab ini ditulis oleh 3 orang sebenarnya. Imam Nawawi yang pertama, dan beliau meninggal sebelum menyelesaikan kitab tersebut sehingga dilanjut oleh ulama yang lain. Kemudian contohnya ya kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syairazi, ya kalau itu di mazhab Syafi'iyah dan lebih banyak memang. Jadi dalam hal itu Imam Nawawi ini mencukupi gitu ya di mazhab Syafi'iyah. Kalau di mazhab Hambaliyah itu mungkin ya bisa kita merujuk pada kitab-kitabnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di antaranya kitab-kitab apa ya, kalau kita yang mungkin bisa kita rujuk adalah kitab Al-Mughni tadi itu, tapi terlalu tebal gitu ya. Kitab itu terlalu tebal. Saya sendiri punya bentuk PDF-nya ya. Bentuk PDF-nya yang kalau diterjemahkan saya kurang tahu tuh, tapi pernah lihat di satu toko di Bekasi itu terjemahannya Al-Mughni itu 9 jilid apa ya. Kalau tidak salahnya sekitar 9 jilid. Kalau dalam bentuk PDF untuk kitab aslinya yang berbahasa Arab mungkin lebih pendek karena lebih tipis dari terjemahan kan gitu ya. Atau mungkin belasan jilid ya, saya agak lupa juga gitu. Nah, itu kitab mazhab Hambaliyah dan Syafi'iyah gitu ya. Adapun kalau kitab misalkan ada di antara kita yang ini belajar mazhabnya fikih ahli hadis. Nah, fikih ahli hadis ini misalnya katakanlah yang kontemporer kan Syekh Albani rahimahullah ya. Dan beliau Syekh Albani ya, Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah merekomendasikan semua kitab fikih yang disusun di atas metode Alkitab, As-Sunnah dan Asar Salaf. Jadi yang ini didasarkan pada sumber-sumber hukumnya secara langsung. Adapun secara khusus beliau pernah menyebutkan yang merekomendasikan beberapa kitab untuk dipelajari. Di antaranya ada kitab-kitab yang ditulis oleh 2 imam besar, yakni Ibnu Taimiyah ya, dan muridnya yakni Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di antaranya misalnya ya, kitabnya Ibnu Taimiyah itu kalau yang berbahasa Arab saya mungkin ada PDF-nya, kalau ada yang mau silakan boleh. Di antaranya Fatwa Al-Mishriyah itu 5 jilid. Ya 5 jilid. Ya ini Arab gundul ya pasti. Kemudian Majmu' Fatawa itu sekitar 35 jilid. 35 jilid. Sekali lagi itu bukan kitab tertebal yang pernah saya baca atau saya milikinya. Yang pernah kami gunakan itu yang paling tebal memang Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah.
45 jilid, yang satu jilidnya sekitar 1.500 halaman. Jadi kebayang nih, 1.000 halaman berbahasa Arab gitu ya, yang tebalnya segitu. Kemudian kitab Majmu' Fatawa, kemudian ikhtiarat fiqhiyah, ini agak jarang. Mungkin yang lebih sering atau mungkin pernah saya gunakan juga dalam kajian online ya, kajian itu apa namanya, Umdah ya, Umdatul Fiqih itu adalah Al-Uddah. Nah, karya Ibnu Taimiyah Al-Uddah Syarhul Umdah. Itu lebih tipis dan waktu itu kami dapati kitabnya ketika masih tinggal di Bekasi waktu itu ya, di toko kitab di daerah itu ya, daerah mana namanya nih, Pondok Kopi ya. Begitu juga kitab-kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, di antaranya Zadul Ma'ad. Itu Zadul Ma'ad ini kayaknya diterjemahkan ke Indonesia ya, menjadi 4 jilid mungkin ya. Itu bisa kita koleksi gitu, atau mungkin PDF-nya yang berbahasa Arab. Saya kurang tahu kalau yang terjemahan ada nggak PDF-nya. Begitu juga Syalbani. Nah, ini mungkin bisa kami sebutkan juga ya, bahwa Syalbani itu juga merekomendasikan untuk mempelajari kitab-kitab fikih yang menempuh metodenya dua imam tadi ya. Metode yang sama dengan yang ditempuh oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Contohnya misalnya Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani ini kan hidup di zaman yang sama dengan yang di zaman yang sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Di mana beliau menuliskan kitab Nailul Autar. Nah, Nailul Autar ini bagus ya. Beliau adalah Imam Asy-Syaukani, ini adalah seorang ulama besar di Yaman di masa itu. Itu. Kemudian Durarul Bariyah ya. Durarul Bahiyah. Ini agak jarang, saya belum tahu apa terjemahkan atau belum. Kalau Nailul Autar ada terjemahannya, kayaknya ada deh. Ya. Sepertinya ada. Kemudian kitabnya Al-Imam Siddiq Hasan Khan. Nah, Siddiq Hasan Khan itu ahli hadis ya dari India gitu ya. Yang juga memiliki kitab bagus namanya Raudhatun Nadhiyah gitu. Dan ini kitabnya banyak, kitab beliau cukup banyak Siddiq Hasan Khan ini. Hanya saja saya kurang tahu yang diterjemahkan ada atau tidak gitu ya. Belum lihat lagi karena di Yogyakarta tidak toko buku tidak seperti di Bekasi nih. Panjenengan yang tinggal di Jakarta Timur atau Bekasi itu salah satu nikmat yang besar adalah banyak toko buku di sana yang terjemahan maupun yang asli gitu, yang impor ya. Nah, begitu juga Syalbani merekomendasikan kitabnya Sayyid Sabiq ya. Syekh Sayyid Sabiq yaitu kitab Fiqh Sunnah, terutama yang sudah ditakli oleh beliau di dalam Tamamul Minnah. Nah, ini kalau terjemahannya contohnya nih, contohnya ini. Jadi Fiqh Sunnah ini kalau diterjemahkan ke Indonesia menjadi sekitar 1, 2, 3, 4 jilid nih yang saya punya, jadi terjemahannya jadi 4 jilid gitu. Seperti itu. Dan beliau Syekh Albani juga dalam metode ilmu ahlul hadis gitu ya, fikihnya ahlul hadis. Beliau juga memiliki murid-murid yang menghasilkan kitab-kitab fikih yang sangat bagus. Ya, kitab-kitab fikih yang sangat bagus dengan penyusunan metodenya ahlul hadis. Ya, misalnya Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Ya. Nah, ini yang banyak dibahas kan di Bekasi juga ada kajian-kajian tentang itu ya. Di Jakarta juga banyak, di tempat-tempat yang lain juga banyak kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz ini karya Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, salah seorang murid Syalbani rahimahullah. Nah, mungkin penampakannya kitab terjemahannya. Kalau kitab aslinya lebih tipis, tadi saya sempat nyari setelah maghrib tapi kok nggak ketemu kitab gundulnya, malah ketemu yang ambyar dari sisa banjir dulunya. Ini yang kitab yang mungkin banyak di silau ya, banyak dibahas di kajian-kajian. Kitab Al-Wajiz.
Nah, kemudian kitab Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Muyassarah. Ini juga kitab yang bagus. Kalau saya tidak salah menjadi 2 jilid atau 3 jilid dalam bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan itu menjadi 6 jilid. Nah, ini kitabnya diterjemahkan karya Syekh Husain bin Auda Al-Awaisiyah, muridnya Syekh Albani rahimahullah. Jadi menjadi ensiklopedia fikih praktis nih. Jadi 6 kalinya ini, jadi 6 jilid gitu ya. Agak tebal tuh. Saya beli 1 set waktu masih di Bekasi. 5 diantaranya kena banjir. 5 diantaranya kena banjir dan dikeringkan dengan hair dryer gitu ya. 1 ini yang kondisinya masih bagus karena qadarullah jilid pertama, saya masih ingat, ini jilid pertama ini digunakan untuk saya gunakan untuk mensyarah buku fikih sholat dan ditinggal di kantor. Jadi justru qadarullah karena ditinggal di kantor, dia nggak kena banjir. Terselamatkan, alhamdulillah. Setidaknya dari 6 jilid ada 1 lah ya yang terselamatkan. Kemudian kitab-kitab yang lain semisal panjenengan yang ikuti ya kajian dari Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang isinya sekitar 1.300-an hadis itu kan kalau ditulis seperti ini ya, kitabnya bisa kecil, bisa juga lebih gede. Tapi ya ini Bulughul Maram tuh segini nih. Ya, Bulughul Maram isinya karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang isinya hadis-hadis ahkam, hadis-hadis fikih. Yang kalau disyarah, ya banyak syarah yang mensyarah kitab ini. Di dalam kajian kami sendiri, kami menggunakan setidaknya 3 kitab, ya 3 kitab utama. Yang pertama adalah kitab yang sering saya sebutkan nukilannya, yakni Taudhihul Ahkam, ya, min Bulughil Maram, gitu. Ini kitab Taudhihul Ahkam ini ada 4 jilid, ya, ada 4 jilid. Jadi ini jilid yang ketiga yang pembahasan kita sampai sekarang masih ada gitu. Kalau saya tidak salah diterjemahkan di Indonesia Taudhihul Ahkam itu menjadi 10 jilid kalau nggak salah. Cuma saya belum pernah dapati di toko buku ya. Cuma pernah dengar terjemahannya itu menjadi 10 jilid Taudhihul Ahkam. Kemudian dulu di awal juga Syarah Bulughul Maram itu kitab Subulus Salam. Ya, kitab Subulus Salam yang saya pakai ya, yang merupakan karya dari Syekh Muhammad bin Ismail Amir As-San'ani. Kitab Imam As-San'ani itu satu zaman ya. Ahwan tadi ya. Saya salah menukilkan. Imam Asy-Syaukani itu sezamannya dengan Imam As-San'ani. Ya. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi bersezaman dengan Imam Asy-Syaukani dengan As-San'ani. Nah, ini kitab Subulus Salam yang saya gunakan untuk syarah Bulughul Maram ya. Menjadi 2 jilid. Jadi kalau dari sisi tebelnya lebih tebel atau lebih banyak Taudhihul Ahkam tuh. Taudhihul Ahkam itu 4 jilid, kalau Subulus Salam 2 jilid. Kalau saya tidak salah diterjemahkan terbitan Darussunnah itu Subulus Salam menjadi 4 jilid ya. 4 jilid yang tebel sekitar berapa halaman? Ada sekitar 700-an halaman apa satu jilidnya itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kitab-kitab. Oh ya, satu lagi ya, saya katakan tadi 3 ya. Yang ketiga itu Fiqhul Islam ya. Fiqhul Islam ini yang kalau saya gunakan PDF gitu ya. PDF-nya aslinya mungkin kalau tidak salah hanya sekitar 4-5 jilid, kalau diterjemahkan menjadi 10 jilid. Ya, terjemahannya menjadi 10 jilid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita belajar itu hanya untuk fikih saja, kita menggunakan kitab-kitab yang seperti itu gitu ya. Belum yang lain. Nah, jadi ketika seorang penuntut ilmu itu menyatakan dirinya itu beriktimat ya, dia benar-benar bersungguh-sungguh atau mencurahkan perhatiannya itu di bidang ilmu ya, maka hendaknya dia tidak pelit dalam mengoleksi kitab gitu ya. Artinya ya benar-benar dibaca tapi ya dikoleksi gitu ya. Jangan takut untuk dikatakan kutu buku gitu. Kenapa? Karena pada faktanya ya al ilmu kuwatun, pengetahuan itu adalah kekuatan ya. Yang ini ilmu al ilmu kuwatun ini mungkin mirip-mirip ya, kemudian dinukil mungkin oleh seorang
filsuf Prancis ya, Jean-François Bacon, yang menyatakan bahwa scientia potentia est, bahwa ilmu itu adalah kekuatan gitu ya. Ilmu itu adalah kekuatan tersendiri. Tapi al ilmu kuwatun itu adalah pernyataan para ulama salaf, dan itu benar bahwasanya bukan kitab-kitabnya yang menjadi kekuatan, tapi pengetahuan kita yang kita dapatkan dengan mengkaji kitab-kitab tersebut. Ya, ala kulli hal, ya, marilah kita marilah kita itu bersemangat gitu ya. Jangan malas untuk membaca, bersemangat membaca, mengkaji kitab-kitab ya, literatur-literatur ya. Dan pada akhirnya juga meskipun ada PDF atau e-book ya, kalau sudah punya maktabah syamilah di handphone itu sebenarnya sudah jauh lebih dari cukup ya. Karena ada puluhan bahkan ratusan ribu jilid kitab di situ yang bisa di-download. Hanya saja alatnya satu, yaitu bisa bahasa Arab itu dulu. Kan itu ya. Wallahu alam bisawab, itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.